sengaja suami ini mendengar suara ketokan dan teriakan di dalam peti mayat sang istri. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali di channel aku. Dan di di konten kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang seperti part pertama tadi, ngebahas sedikit cerita seram tentang di kampung aku. Dan sebelum aku ceritain, kalian like dulu, subscribe, komen, dan share. Dan share sebanyak-banyaknya guys. Dan untuk yang share, semoga rezekinya nambah, panjang umurnya, sehat selalu, dan terima kasih. Ya kita to the point. Cerita yang pertama adalah cerita yang sungguh kayak kurang seram ya, tapi kayak membuat hati kita kayak detak jantung ini kayak bertanya-tanya apakah ini benar. Kita mulai. Jadi satu keluarga ini pindah dari New Jersey ke rumah baru mereka. Dan anehnya, setiap kali mereka setiap hari pasti ada aja kayak ngirim surat ke rumah mereka. Isi surat tersebut menyebut bahwa ketiga anak-anaknya akan menjadi, bisa dibilang tumbal, darah muda sesembahan untuk memberi makan rumah yang dibeli mereka tadi, rumah baru mereka. Kan tadi udah bilang tadi kan pindah dari New Jersey ke rumah baru mereka. Dan di rumah baru mereka terdapat kayak penghuni lain, dimensi lain yang tempat tinggalnya di rumah mereka yang sama. Yuk lanjut. Dan surat juga mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik tembok mereka. Dan mereka khawatir banget guys. Jadi mereka kayak berpikir untuk pindah lagi nih dari rumah baru mereka, mencari rumah baru lagi. Dan mereka akhirnya pindah dari rumah tersebut. Dan secara logis, orang mana yang mau mengorbankan anaknya demi rumah tersebut? Dan jika kita berdiam diri di rumah tersebut, masih aja kita kayak gak percaya, pasti ada kayak marah bahaya untuk kita, bencana bagi kita. Dan kalau otak kita berpikir untuk kita pindah aja deh dari rumah tersebut, daripada kita kayak dapat kiriman-kiriman yang membuat kita nggak masuk akal gitu. Keluarga tersebut menuntut balik kepada pemilik rumah yang sebelumnya mereka tempati. Dan kenapa tidak bicara sama pemilik rumah ini bahwa ada sosok penghuni lain di rumah tersebut. Next, yang kedua, Issei Sagawa adalah kanibal yang berdiam diri dari Jepang, asal dari Jepang, dan membunuh teman wanitanya pada tahun 1981 setelah selalu menambah-nambahkan makan daging manusia. Makan daging manusia, gue sih makan daging ayam, bebek, sorry. Menambah-nambahkan makan daging manusia selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia membunuh temannya tunggu, namanya siapa ya? Temannya yang wanita, teman wanitanya gitu dibunuhnya, terus kayak dimakannya. Dan ia selalu mengatakan ingin memakan daging manusia lagi dan lagi. Anehnya, setelah dia membunuh teman wanitanya, dak di penjara, dak dihukum, dan bebas berkeliaran kemana-mana. Ini kanibal, berkeliaran kemana-mana, tidak menyakiti orang gitu. Dan dia selalu mengatakan ingin memakan daging manusia lagi. Jadi sesudah memakan daging wanita teman wanita tadi, dia mau makan lagi guys. Dan Issei Sagawa adalah kanibal dari keluarga kaya yang bebas hukum, anti hukum. Next, yang ketiga, menyeramkan ini terjadi pada tahun 2012 saat seseorang remaja yang membeli burger
di Arby. Dan sangat terkejutnya ia menemukan sebuah jari di dalam burger tersebut. Jari tersebut milik oleh seorang karyawan yang berprofesi sebagai pemotong daging. Mungkin nggak sengaja, mungkin ya kayak terpotong tangannya gitu. Karyawan tersebut membiarkan jarinya dimakan atau dibiarkan di dalam burger tersebut. Next, yang keempat. Gadis berumur 14 tahun di Handuroso telah dianggap meninggal secara medis dan dokter. Sehari setelah pemakamannya, suaminya berkunjung ke makamnya. Dan tanpa sengaja suami ini mendengar suara ketokan dan teriakan di dalam peti mayat sang istri. Dan ketika keluarga gadis tersebut mencoba menggali menyelamatkan sang istri tadi, terlambat. Gadis itu dan si istri tadi meninggal untuk kedua kalinya dan harus dikuburkan kembali. Next, part ketiganya mohon request ke bawah. Dan jangan lupa like and subscribe, komen, dan bagikan, share. Teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa.